Di balik kabut sejarah yang memudar, ada sebuah masa di mana bumi masih muda, dan segala hal tampak liar serta belum tersentuh oleh peradaban yang kita kenal masa sebelum manusia pertama, Adam, menjejakkan kaki di bumi. Konon, planet ini pernah dihuni oleh sebuah bangsa kuno bernama Nisnas. Bayangkan sebuah dunia yang tak tersentuh, jauh sebelum manusia pertama tercipta. Bumi yang masih liar, penuh dengan gunung berapi yang menyemburkan api, lautan gelap yang tak bertepi, dan hutan purba yang tak pernah dijelajahi. Di masa yang nyaris terlupakan ini, ada kisah tentang makhluk yang pernah menguasai dunia. Mereka dikenal sebagai Nisnas. Nisnas bukanlah manusia, tapi mereka memiliki wujud yang menyerupai kita. Mereka digambarkan memiliki tubuh yang tak sempurna, hanya dengan satu tangan, satu kaki, dan satu mata. Namun jangan tertipu oleh penampilan mereka. Meskipun terlihat cacat, bangsa Nisnas dikenal memiliki kelincahan luar biasa, melompat dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah. Dan yang lebih mengejutkan, ada cerita bahwa mereka memiliki kecerdasan yang tak biasa. Bahkan mungkin kemampuan gaib yang melampaui pemahaman manusia. Tetapi, takdir bangsa ini tidak berlangsung lama. Kisah-kisah kuno mengisahkan bagaimana Nisnas akhirnya lenyap, seperti kabut yang perlahan menghilang di pagi hari. Ada yang mengatakan bahwa mereka musnah akibat bencana dahsyat. Ada pula yang percaya bahwa mereka dilenyapkan karena gagal menjalankan perintah ilahi. Beberapa teori bahkan menyebut bahwa keberadaan mereka sengaja dihapus karena mereka tidak layak menjadi khalifah di bumi. Pada awalnya mereka sangat taat pada Sang Pencipta, melaksanakan tugas mereka dengan penuh dedikasi. Mereka membangun struktur-struktur megah untuk menyalurkan energi bumi dan langit, memastikan harmoni tetap terjaga. Tapi, seiring waktu, mereka mulai berubah. Kemampuan luar biasa yang mereka miliki menumbuhkan benih kesombongan. Mereka mulai merasa tak terkalahkan, bahkan menganggap diri mereka setara dengan kekuatan ilahi. Seperti semua cerita tentang kejatuhan, kesombongan bangsa Nisnas menjadi awal dari akhir mereka. Langit yang pernah mereka hormati menjadi saksi bisu dari pemberontakan mereka. Menurut beberapa sumber, mereka menolak perintah Sang Pencipta untuk tetap menjaga keseimbangan bumi. Sebagian kisah menyebutkan bahwa mereka bahkan mencoba merebut kendali penuh atas bumi, mengabaikan tugas mereka sebagai penjaga, dan mengubah fungsi teknologi mereka untuk kepentingan sendiri. Kemudian, bencana besar datang. Gunung-gunung api yang pernah mereka kendalikan meletus serentak, gempa bumi menghancurkan peradaban mereka, dan badai kosmik menyapu bersih apa yang pernah mereka bangun. Bangsa Nisnas pun lenyap seperti kabut di pagi hari, meninggalkan hanya sisa-sisa samar yang menjadi misteri bagi generasi-generasi setelahnya. Namun, ada teori lain yang lebih kelam. Sebagian orang percaya bahwa bangsa Nisnas tidak hanya dihancurkan oleh bencana alam, tetapi juga oleh keputusan ilahi. Mereka dianggap tidak layak menjadi penjaga bumi, apalagi khalifah. Sebagai hukuman, jejak mereka dihapus dari sejarah, dan keberadaan mereka hanya tersisa dalam cerita rakyat yang terdistorsi oleh waktu. Meskipun bangsa Nisnas dikatakan telah punah, jejak mereka masih dapat ditemukan dalam budaya dan mitologi berbagai bangsa. Di Timur Tengah, cerita tentang makhluk setengah manusia sering muncul dalam kisah rakyat. Di Afrika Utara, legenda tentang makhluk penjaga hutan yang hanya memiliki satu mata dan satu kaki kerap diceritakan dari generasi ke generasi. Bahkan, di beberapa wilayah Asia Selatan ditemukan simbol-simbol kuno yang menyerupai pola spiral ganda, dipercaya melambangkan konsep keseimbangan yang dijaga oleh bangsa Nisnas. Apakah kisah-kisah ini hanya kebetulan, ataukah benar-benar bukti samar tentang keberadaan mereka?
Tetapi, terdapat penemuan artefak aneh. Bukti artefak yang diduga terkait dengan bangsa Nisnas, makhluk setengah manusia yang konon pernah menjadi penjaga awal keseimbangan bumi. Meski keberadaan mereka masih menjadi perdebatan, berbagai temuan artefak yang tidak biasa seolah menyiratkan bahwa kisah tentang mereka lebih dari sekadar legenda. Di sebuah lembah terpencil di Sokotra, Yaman, ditemukan pahatan dinding batu yang menggambarkan sosok-sosok aneh dengan tubuh separuh. Lukisan ini menunjukkan makhluk-makhluk yang berdiri dengan satu kaki. Tangan mereka terangkat seperti sedang berdoa. Sementara satu mata besar mereka menatap ke arah bintang. Para ahli percaya bahwa pahatan ini tidak hanya menggambarkan keunikan fisik bangsa Nisnas, tetapi juga hubungan mereka dengan alam semesta dan peran spiritual mereka di bumi. Selain itu, penemuan alat astronomi kuno di Gurun Rub al-Khali semakin memperkuat spekulasi tentang kecerdasan bangsa Nisnas. Alat ini, yang terbuat dari logam yang tidak dikenal, memiliki ukiran pola spiral dan lingkaran konsentris yang menyerupai orbit bintang. Meskipun ukurannya kecil, alat ini dirancang dengan presisi luar biasa, menunjukkan bahwa pembuatnya memiliki pemahaman mendalam tentang gerakan benda langit. Ini bukan sekadar artefak biasa, ujar seorang arkeolog. Ada kemungkinan alat ini digunakan untuk membaca waktu atau meramalkan perubahan di alam. Yang paling menggemparkan adalah penemuan struktur batu berbentuk melingkar di bawah es Antartika. Struktur ini, yang hanya terlihat melalui pencitraan satelit, memiliki pola geometris yang kompleks, hampir menyerupai mandala. Para peneliti menduga bahwa struktur ini mungkin pernah digunakan sebagai pusat ritual bangsa Nisnas. Jejak energi yang terdeteksi di lokasi tersebut memunculkan teori bahwa bangsa Nisnas mungkin menggunakan teknologi yang berbeda dari yang kita pahami saat ini, teknologi yang memanfaatkan energi alami bumi. Namun, jejak-jejak ini tidak hanya terbatas pada artefak fisik. Beberapa masyarakat adat, seperti suku Beduin di Timur Tengah, memiliki cerita rakyat yang mengisahkan tentang makhluk setengah yang membantu mereka selama bencana alam. Dalam legenda mereka, makhluk ini digambarkan sebagai penjaga yang misterius, datang untuk menyelamatkan manusia ketika keseimbangan bumi terganggu, sebelum menghilang tanpa jejak. Meski bukti-bukti ini belum dapat disimpulkan secara pasti, temuan artefak ini membuka peluang untuk merenungkan kembali asal-usul kehidupan di bumi. Apakah bangsa Nisnas benar-benar ada? Atau apakah jejak mereka adalah gambaran lain dari peradaban purba yang hilang? Satu hal yang pasti, keberadaan artefak ini memicu imajinasi dan menantang pemahaman kita tentang masa lalu. Mungkin, di balik setiap lapisan debu sejarah, kita sedang mendekati kebenaran tentang makhluk yang pernah menjadi penjaga bumi. Jika mereka pernah ada, maka artefak ini adalah suara mereka, berbisik dari masa yang telah lama berlalu, mengingatkan kita akan keharmonisan yang dulu pernah ada. Menariknya, banyak kisah seperti bangsa Nisnas, makhluk-makhluk yang disebut hidup sebelum manusia, yang jarang kita ketahui, namun sering muncul dalam mitologi berbagai bangsa. Mereka dikenal sebagai kaum Ad dan Samud. Kaum Ad tinggal di wilayah Al-Ahqaf, sebuah daerah berpasir di Yaman. Mereka dikenal sebagai bangsa yang kuat secara fisik dan memiliki peradaban maju. Dalam surah Al-Fajr 99, 6-8, Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Ayat ini menggambarkan kehebatan kota Iram yang dibangun oleh kaum Ad sebagai simbol kekuatan dan kemegahan mereka. Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad
untuk mengingatkan mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan kesombongan. Namun mereka menolak seruan tersebut, seperti disebutkan dalam surah Hud 11:55-52. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Kamu hanyalah mengada-adakan saja." Tetapi mereka berkata, "Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Karena kesombongan mereka, Allah mengirimkan angin badai yang sangat dahsyat, seperti disebutkan dalam surah Al-Haqqah 60:96-8. Adapun kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi kencang, yang Allah menimpakan itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati, bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong, lapuk. Angin badai ini menghancurkan mereka secara total, meninggalkan kota Iram sebagai reruntuhan yang hilang dalam gurun pasir. Kaum Samud disebutkan dalam konteks serupa dengan kaum Ad, yaitu sebagai bangsa besar yang hancur karena kesombongan mereka dan penolakan terhadap Nabi Syalih. Kaum Samud tinggal di wilayah Al-Hijr, yang kini dikenal sebagai Madain Saleh di Arab Saudi. Mereka terkenal karena kemampuan mereka mengukir gunung-gunung batu menjadi tempat tinggal. Dalam surah Al-Fajr 99:9, Allah menyebut mereka dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kehebatan mereka juga diungkapkan dalam surah Asy-Syu'ara 66:1495-150. Dan kamu memahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah dengan rajin. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Allah mengutus Nabi Syalih kepada kaum Samud untuk menyeru mereka agar menyembah Allah. Sebagai mukjizat, Allah mengirimkan seekor unta betina yang muncul dari celah batu, seperti disebutkan dalam surah Al-A'raf 7:73. Dan kepada Tsamud kami utus saudara mereka, Syalih. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata dari Tuhanmu kepadamu, yaitu unta betina Allah ini sebagai tanda untukmu. Maka biarkanlah ia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, yang karenanya kamu akan ditimpa azab yang pedih." Namun, kaum Samud mengingkari perintah tersebut dan membunuh unta itu, seperti disebutkan dalam surah Asy-Syams 91:14. Maka mereka mendustakan Nabi Syalih, lalu mereka menyembelih unta itu. Karena itu Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu diratakannya dengan tanah. Kehancuran kaum Samud dihancurkan oleh gempa bumi dahsyat dan suara keras yang meluluh lantakkan mereka. Surah Hud 19:67-68 menjelaskan, "Dan satu suara keras yang mengguntur menimpa orang-orang yang zalim itu, lalu mereka mati bergelimpangan di rumah mereka." Al-Quran menjadikan kisah kaum Ad dan Samud sebagai peringatan bagi umat manusia. Kekuatan bukan jaminan keselamatan. Meskipun mereka memiliki kekuatan fisik dan kemampuan luar biasa, hal itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kehancuran. Bahaya kesombongan. Kesombongan dan penolakan terhadap kebenaran adalah jalan menuju kehancuran. Peringatan untuk bertakwa. Kisah ini mengajarkan pentingnya ketaatan kepada Allah dan bersikap rendah hati, sebagaimana disebutkan
dalam surah Al-Fussilat 41:13-14. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan Samud. Sejarah adalah cermin bagi manusia. Dalam bayangan masa lalu, kita menemukan kisah-kisah yang lebih dari sekadar cerita. Dari bangsa Nisnas, makhluk misterius yang menghuni bumi sebelum manusia, hingga kaum Ad dan Samud, dua peradaban perkasa yang runtuh oleh kesombongan mereka. Ada pelajaran yang mendalam bagi kita. Nisnas mengingatkan kita bahwa ada rahasia besar yang belum terungkap di balik penciptaan. Bahwa Allah, Sang Pencipta, tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lain yang keberadaannya menyingkap betapa luas dan kompleksnya alam semesta. Sementara itu, kisah kaum Ad dan Samud menjadi peringatan abadi. Betapa kesombongan, keangkuhan, dan penolakan terhadap kebenaran bisa membawa kehancuran, tidak peduli seberapa kuat atau megah sebuah bangsa. Kita yang hidup di zaman modern, yang dikelilingi oleh teknologi dan kemajuan, mungkin tergoda untuk merasa seperti kaum Ad dan Samud dulu, merasa tak terkalahkan. Namun, sejarah telah mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah pada apa yang kita bangun, tetapi pada keimanan, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Sang Pencipta. Semoga kisah-kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa kehidupan ini adalah ujian dan bahwa setiap bangsa, setiap manusia, pada akhirnya akan kembali kepadanya. Karena di balik segala penciptaan, hanya Dialah yang abadi dan hanya kepadanya kita berserah. Jangan lupa untuk berbagi pelajaran ini dengan orang-orang di sekitar Anda, karena sejarah adalah pelita bagi masa depan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.